Di tabelnya kita dibilangnya poinnya masih 46. Ini resminya loh. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Tadi malam pertandingan dibatalkan, statusnya masih nggak jelas. Kalau teman-teman lihat di sosial media, hampir semua akun bilang itu adalah kemenangan WO. Kita menang 3-0 gitu ya. Entah media luar, media di Indonesia. Ada nih salah satu contoh nih dari BT Sport Football, BTS lagi. Dia bilang gini, Inter will be awarded 3-0, kemenangan 3-0 atas Bolonya karena mereka nggak datang. Tapi masalahnya adalah kalau gue lihat baik di situs ini dulu deh, situsnya Inter, nggak ada berita bahwa kita menang 3-0, nggak ada sama sekali. Bahkan yang lebih gokil lagi di sosial media resminya Liga Calcio, Liga Serie A, di tabelnya kita dibilangnya poinnya masih 46. Ini resminya loh. Kenapa bisa gitu? Karena baru kemarin juga akhirnya ditetapkan aturan bahwa klub yang masih punya 13 pemain termasuk Primavera, termasuk kiper, itu harus tetap bertanding. Kalau enggak baru kena 3-0. Nah, itu peraturannya baru disahkan setelah pertandingan Inter Bolonya. Bahkan itu juga gue nggak ngelihat berita resminya ada apa enggak nggak ada di situs resminya Liga Calcio, cuma di media-media doang. Jadi emang parah banget ini pengelolaannya si Serie A ini. Mosok baru dibuat sekarang, emangnya nggak ada analisis dari kemarin-kemarin. Oleh karenanya kemarin akhirnya si BP Marotta mencak-mencak ya. Waktu kemarin gua live juga gua baru baca tuh kan statement menjelang pertandingan Bolonya, dan akhirnya dirilis di situs resmi Inter. Si BP Marotta ngomong gini, pertama-tama kami ingin menegaskan tujuan semua pihak adalah menjaga kesehatan. Jelas, ini adalah untuk pemain, fans, dan semua yang terlibat di sepak bola. Bolonya sudah siap memainkan laga ini, ya, tapi harus mengikuti keputusan yang diambil oleh ASL. ASL itu otoritas kesehatan setempat. Makanya kemarin ketika live kita juga udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, ini Bolonya nggak dapat izin bertanding. Ya, di Indonesia juga ada kayak kejadian kayak gitu. Tapi ini sekelas Serie A loh. Tidak ada panduan yang spesifik untuk olahraga dalam kasus seperti ini. Kita membutuhkan protokol yang membatasi kewenangan ASL supaya situasi tidak berulang. Ya, karena bingung, ini dari sisi olahraga harus berjalan, tapi dari pemerintah nggak diperbolehkan. Tapi mending kalau semuanya nggak boleh. Tapi masalahnya Inter bisa melawat ke Bolonya, tapi tuan rumahnya malah nggak bisa keluar rumah, kan aneh. Terus lanjut Marotta gini, masalah mengenai protokol ini dibahas di Badan Liga melalui pernyataan resmi. Kita dihadapkan pada situasi yang membingungkan dan sulit dipahami. Iya sih, dari olahraga resmi, dari pemerintah juga resmi, tapi dua-duanya bertolak belakang. Ada sejumlah pertandingan yang ditunda, ada yang berlangsung. Ini karena setiap ASL ini otoritas kesehatan setempat, mengambil keputusan yang otonom. Otonom artinya berbeda-beda, mandiri. Jadi kita menemukan kasus seperti Bolonya Inter dibatalkan, dan kasus seperti Spezia versus Hellas Verona masih bertanding meskipun punya 11 pemain yang positif, yang lebih banyak lagi. Makanya Marotta bingung. Kita membutuhkan panduan, pembicaraan dengan pemerintah, CTS, dan kementerian bahwa ASL bersifat otonom dalam keputusan mereka yang diambil demi kesehatan masyarakat. Berarti ada ketimpangan wilayah. Marotta sampai ngomong kayaknya lebih ke politik ya, dia sampai ketimpangan wilayah, kok di kota sana bisa, di kota sini nggak bisa gitu kan. Saya sungguh berharap ada syarat vaksin lengkap untuk semua pemain. Jika semua pemain sudah diberi booster, itu yang kemarin gue tanya, ini maksudnya apa ya vaksin dosis ketiga, ternyata booster. Penyebaran virus bagi masyarakat bisa dibatasi. Ini juga berarti liga bisa berlanjut normal. Sementara kita menghadapi skenario yang tidak diketahui perkembangannya akan seperti apa. Itu yang harus kita garis bawahi. Bahkan Marotta aja nggak tahu skenarionya seperti apa. Artinya Inter belum tentu dianggap menang WO. Inter aja belum berani klaim menang WO. Saya berharap semua pemain mendapatkan vaksinasi lengkap. Gelombang keempat, yang virus sekarang nih si
oncom nih, Om Ricon, mengejutkan kita. Beberapa liga menunda jadwal, sementara sebagiannya tidak. Situasinya sulit diperhitungkan. Dengan menunda pertandingan, pengelolaannya akan lebih baik, tetapi kita akan menghadapi kemungkinan hari-hari yang sangat padat. Salah satu usulan saat ini adalah berbicara dengan FIFA dan UEFA untuk meminta komitmen tim nasional ditunda sampai bulan Juni. Jangan sampai ada international break. Kalau pertandingannya banyak yang ditunda karena COVID, ya international break nggak usah lah gitu, dibuat untuk liga aja. Gue sih setuju banget, bosen kalau ada pertandingan international break, jadi bingung kita kan. Pernyataan Marotta ini disampaikan saat Inter sudah turun ke lapangan pada sesi latihan. Aduh, Liga Calcio. Jadi teman-teman jangan senang dulu nih. Kita 3-0 bisa jadi seri, bisa jadi kalah, bisa juga menang 8-0. Tapi apapun itu, sebel banget. Kita jadi jadwalnya padat. Sementara Juve sama Napoli untungnya seri. Milan menang lagi lawan Roma. Aduh, makin kita sudah kepepet. Pressure jadi ada di kita nih, karena kalau Milan menang ya kita jadinya wajib menang gitu kan. Oke deh teman-teman, untuk yang hari ini itu dulu, karena semalam udah nungguin Inter lama-lama. Untungnya ada berkahnya live sama teman-teman, ramai banget. Wah, menarik banget. Untuk teman-teman, coba yang tahu informasinya resminya kayak gimana, silahkan di kolom komen. Kalau gua sebelum bikin video ini gua udah nyari tahu dulu, memang nggak ada pernyataan resmi kita udah menang 3-0. Semua itu dari akun-akun olahraga yang gua nggak tahu mereka dapat informasi dari mana. Selama dari website resmi belum ada kan nggak bisa. Bahwa ada peraturan UEFA harus bertanding, iya. Tapi buktinya Inter aja nggak berani klaim bahwa mereka menang 3-0. Juve dulu berani klaim menang lawan Napoli ketika Napoli nggak datang. Tapi kan kita beda dengan Juventus. Oh iya, kemarin ada yang ngasih saran, Bang, videonya jangan dibuat kecil gambar-gambarnya, ntar jadi nggak kebaca tulisannya. Apalagi kalau koneksinya lagi jelek, udah mendingan full screen aja. Tapi nanti kalau lagi ada image, di switch saja, jadi gambarnya yang muncul, mukanya gue yang diilangin, gak usah di attach kecil di sisi-sisi. Oke teman-teman, nih gue tadinya kemarin udah gue ubah tampilannya gitu ya, sisi sebelah kiri gue untuk gambar-gambar, tapi ya udahlah, gue buat full screen lagi aja. Ntar kalau ada gambar atau tulisan gue ganti, gue tampilin full screen juga. Berarti selanjutnya kita akan ada pertandingan versus Lazio, yang kemungkinan besar Zhang hadir karena Zhang mau nonton Super Copa juga. Aduh, deg-degan Super Copa di midweeknya setelah lawan Lazio. Kalau kalah kasihan si Zhang, dia ngeliat final pertama kali kayaknya ya. Ada deh yang final waktu lawan Sevilla kita kalah ya. Lawan Lazio masih belum bisa dipastikan juga Hakan Calhanoglu main atau enggak. Karena yang bolonya ini gak bisa dipastikan apakah ini menang WO atau ditunda. Kalau ditunda ya berarti Hakan harus absen lawan Lazio. Tapi kalau dianggap menang WO, Hakan Calhanoglu bisa main. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang punya informasi resmi disampaikan di kolom komen. Jangan lupa yang mau ikutan tebak skor giveaway jersey, baca aturannya ada di kolom community atau ntar gue taruh di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.